Oke, bertemu kembali di mata kuliah analisis farmasi. Mata kuliah yang akan saya sampaikan kali ini merupakan mata kuliah lanjutan karena masih dalam ruang lingkup kualitatif. Jadi, bagaimana caranya kita mengidentifikasi suatu sampel secara kualitatif. Kembali ke definisi awal, di mana kualitatif itu merupakan uji suatu sampel yang mana kita ingin mengetahui identitas analit yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, pada penetapan indeks bias dan rotasi optik yang akan dibahas kali ini, itu sifatnya kualitatif hingga semi kuantitatif. Maksudnya apa? Ada kata semi kuantitatif, yaitu di mana metode ini bisa menganalisis secara kualitatif, sekaligus juga bisa menentukan kadar secara kuantitatif, tapi kuantitatifnya masih kasar. Maksudnya apa kasar di sini? Yang mana analisis kuantitatifnya masih praduga saja. Jadi pendugaan kadar analit dalam sampel. Jadi untuk kadarnya tidak bisa jadi kadar yang ditemukan dengan metode ini masih harus menggunakan metode kuantitatif yang lain karena masih diragukan ke jumlahnya. Tapi kalau untuk uji kadar awal bisa dengan menggunakan ini. Nah, itu dinamakan analisis kuantitatif atau semi kuantitatif. Nah, berikutnya apa saja yang akan dibahas pada mata kuliah ini atau mata kuliah yang disampaikan pada kali ini. Yang pertama diawali dari definisi dulu, apa itu indeks bias. Kemudian tujuannya apa? Kenapa kita harus menentukan indeks bias? Kemudian yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi indeks bias? Terus yang keempat, bagaimana cara melakukan pengujian indeks bias? Kemudian yang terakhir, prinsip penetapan indeks bias. Nah, diawali dari definisi. Apa sih yang dimaksud dengan indeks bias? Nah, indeks bias merupakan suatu perbandingan atau rasio di mana perbandingan antara kecepatan cahaya dalam ruang hampa dengan kecepatan cahaya atau cepat lambat cahaya dalam suatu medium atau dalam suatu sampel. Jadi dibandingkan bagaimana sih cepat lambat cahaya pada ruang hampa dan cepat lambat cahaya dalam suatu medium. Nah, indeks bias biasanya dipergunakan untuk analisis zat cair. Tentunya dalam dunia farmasi kita banyak sekali menggunakan zat cair. Nah, dimulai penggunaannya baik untuk pelarut ataupun dipergunakan sebagai zat aktif itu sendiri. Contoh misalkan beberapa minyak atsiri. Nah, minyak atsiri bisa diidentifikasi baik secara kualitatif khususnya secara kuantitatif dengan menggunakan metode indeks bias. Karena nanti akan dibahas faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap indeks bias. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita harus menentukan indeks bias? Nah, yang pertama untuk menilai sifat dan kemurnian suatu medium. Nah, salah satunya berupa cairan. Jadi, untuk melihat kemurnian suatu cairan, misalkan untuk melihat kemurnian etanol, metanol, kloroform, kemudian beberapa minyak atsiri seperti kayu putih, kemudian akar wangi. Nah, bisa diidentifikasi kemurniannya dengan menggunakan indeks bias. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi larutan. Nah, yang dinamakan larutan berarti ada pelarut dan zat larut. Nah, konsentrasi suatu larutan secara kasar itu bisa ditentukan kadarnya dengan menggunakan indeks bias. Tentunya dengan menggunakan pembanding dulu, dengan standar dulu. Kita dibandingkan dengan standar. Contoh misalkan Anda ingin menentukan berapa sih kadar air garam di dalam laut, kadar garam di dalam air laut misalkan. Nah, itu salah satunya bisa dipergunakan metode ini, metode indeks bias. Kenapa? Karena salah satu faktor yang mempengaruhi indeks bias diantaranya yang pertama adalah pelarut dan yang kedua adalah zat terlarut. Kemudian
Yang ketiga, tujuan kita menetapkan indeks bias yaitu untuk mengetahui nilai perbandingan komponen dalam campuran dua zat cair. Jadi Anda ingin melihat berapa sih jumlah air dan alkohol di dalam campuran zat cair tersebut misalkan. Untuk mengetahui alkoholnya itu 70% berarti bisa menggunakan metode indeks bias. Kalau 70% etanol berarti 30%-nya air, 70%-nya etanol. Kemudian untuk mengetahui kadar zat yang diekstraksi dalam suatu pelarut. Misalkan Anda ingin menghitung berapakah sih jumlah analit yang berhasil kita ekstrak dari suatu sampel. Nah, bisa dengan menggunakan indeks bias. Nah, dasar teorinya yang mana suatu indeks bias apabila cahaya memasuki suatu zat yang lebih rapat pada suatu sudut, di mana satu bagian dari gelombang segera berjalan lebih lambat begitu melewati antarmuka dan menghasilkan penekukan atau pembelokan panjang gelombang tersebut menuju antarmuka. Jadi gelombang itu kalau misalkan bahasa sederhananya adalah cahaya. Nah, secara ilmu fisika di mana cahaya warna itu merupakan gelombang. Jadi apabila suatu cahaya melewati suatu medium di mana mediumnya misalkan cair, maka si cahaya tersebut sesegera mungkin akan dibelokkan. Atau dengan kata lain, si gelombang tersebut akan dibelokkan. Gejala tersebut dinamakan pembiasan. Di sini ada gambar. Misal di sini ada cahaya datang. Ini ada cahaya datang. Cahaya datang ini di bagian udara misalkan. Ini ada zat cair. Kalau misalkan di sini adalah air. Nah, apabila suatu cahaya datang, nah, mengenai antarmuka itu berarti bertemunya permukaan udara dan permukaan air, nah maka sesegera mungkin si cahaya tersebut dibelokkan. Nah, semakin tinggi zat yang terlarut di dalam air, maka pembelokannya akan semakin mendekati garis normal. Gitu. Jadi semakin dibelokkan, maka itu menunjukkan bahwa konsentrasinya semakin cahayanya semakin dibelokkan. Jadi konsentrasi berbanding lurus dengan pembelokan cahaya datang menjadi cahaya yang dibiaskan atau dibelokkan. Begitu. Nah, di sini bagaimana cara menghitung indeks bias? Nah, kalau disimpulkan biasanya indeks bias itu diberi simbol N. N sama dengan C. C itu adalah cepat rambat cahaya pada ruang hampa. Berapa sih cepat rambat cahaya dalam ruang hampa? Nah, ini. Cepat rambat cahaya dalam ruang hampa yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Kemudian, untuk mendapatkan indeks bias, maka kecepatan cahaya dalam medium atau dalam sampel berapa? Satuannya sama, meter per second. Jadi di sini berbanding terbalik. Jadi semakin lambat cahaya melaju pada sampel, itu menunjukkan bahwa akan semakin tinggi indeks biasnya. Nah, karena rumus indeks bias sama dengan N sama dengan C dibagi V, di mana C itu cepat rambat cahaya di ruang hampa dan V itu cepat rambat cahaya dalam medium atau dalam sampel. Di sini ada contoh soal nih. Cepat rambat cahaya dalam suatu medium X, berarti dalam sampel. Taruhlah misalkan Anda ingin menentukan indeks bias sampel minyak atsiri kayu putih misalkan. Cepat rambat cahaya dalam medium sampel X atau sampel kayu putih nilainya adalah 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jika cepat rambat cahaya pada ruang hampa adalah 3 kali 10 meter per second, 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, maka berapakah indeks bias mutlak sampel tersebut? Nah, indeks bias mutlaknya berarti N sama dengan C per V tadi atau V. Di mana C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dibagi 2,4 kali 10 pangkat 8 meter per second. Maka cepat rambat cahaya mutlaknya ialah 1,25.
Nah, bagaimana jika kita ingin menentukan kadar? Kalau kita ingin menentukan kadar, maka kita harus membuat kurva kalibrasi. Nah, untuk kurva kalibrasi nanti dibahas di analisis psikokimia. Yang kita bahas sekarang itu bagaimana caranya kita bisa menentukan indeks bias saja. Sisanya untuk mengkonversi menjadi dalam bentuk konsentrasi, maka kita harus membuat kurva kalibrasi. Nanti kurva kalibrasinya dibahas di analisis psikokimia. Nah, di sini ada beberapa indeks bias yang dihasilkan dari beberapa sampel. Di sini ada air, alkohol, etil asetat, kemudian gliserol, benzen, dan larutan garam. Nah, yang mana di sini ada nilai indeks biasnya nih. Indeks biasnya berasal dari N sama dengan C per V. Di mana di sini? Nah, di sini ada indeks bias air nih. Nilainya 1,33. 1,333. Nah, di sini ada larutan garam. Nah, berarti di sini terjadi peningkatan. Yang asalnya air itu indeks biasnya 1,33, kemudian setelah ditambahkan air garam, maka indeks biasnya menjadi 2,42. Hal itu menunjukkan bahwa konsentrasi atau zat terlarut mempengaruhi pada indeks bias. Jadi semakin banyak zat yang dilarutkan, maka indeks biasnya juga akan semakin meningkat. Jika hal tersebut terjadi, maka metode uji indeks bias bisa dipergunakan untuk analisis kuantitatif. Nah, di sini ada faktor yang apa saja yang mempengaruhi indeks bias. Nah, tadi keadaan senyawanya. Nah, kalau pelarutnya beda kan tadi beda. Air, etanol, metanol. Indeks biasnya beda-beda. Berarti keadaan suatu senyawa mempengaruhi indeks bias. Kemudian yang kedua adalah suhu. Nah, kenapa suhu mempengaruhi indeks bias? Karena suhu mempengaruhi kerapatan. Jadi semakin tinggi suhu, maka kerapatannya juga akan menurun atau densitasnya atau viskositas dari suatu larutan akan menurun. Sehingga suhu mempengaruhi indeks bias. Kemudian adalah panjang gelombang sinar yang digunakan. Nah, kan kita dalam menguji indeks bias, kita memerlukan sinar untuk uji tersebut. Jadi sinar itu beda-beda panjang gelombangnya. Nah, ada yang dinamakan sinar putih. Nah, kalau sinar putih berarti disebut sinar polikromatis. Kalau sinar polikromatis itu ada poli itu banyak, kromatis itu berarti warna. Jadi, sinar yang dihasilkan oleh cahaya matahari, oleh lampu itu sinar polikromatis. Sinar yang memiliki banyak panjang gelombang. Nah, sinar yang dipergunakan untuk uji indeks bias itu menggunakan sinar yang monokromatis. Jadi sinar yang hanya satu panjang gelombang saja. Misalkan panjang gelombang natrium, misalkan yang dihasilkan dari lampu natrium. Panjang gelombang yang dihasilkan dari lampu xenon atau xenon. Nah, itu berarti panjang gelombangnya hanya satu. Jadi beda panjang gelombang, maka indeks biasnya juga berbeda. Maka biasanya ditentukan ada acuannya, misalkan sinar yang digunakan adalah sinar natrium, berarti berasal dari lampu natrium, begitu. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi indeks bias ialah konsentrasi larutan. Jadi semakin tinggi konsentrasi, maka indeks biasnya juga akan semakin tinggi. Karena kalau semakin tinggi konsentrasi, maka laju atau pembelokan sinar itu akan semakin mendekati garis normal yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini indeks bias berubah-ubah dengan berubahnya panjang gelombang cahaya dan temperatur. Tadi benar. Jadi indeks bias itu akan berubah apabila panjang gelombang sinar yang digunakan berbeda. Dan begitu pun jika temperatur atau suhunya berbeda. Kenapa? Karena suhu tadi sangat mempengaruhi terhadap kerapatan suatu zat cair. Semakin tinggi suhu, maka kerapatannya akan semakin rendah, sehingga zat cair akan semakin encer atau viskositasnya akan semakin rendah. Kemudian indeks bias dapat digunakan untuk identifikasi suatu zat untuk mengukur kemurniannya. Bagaimana cara mengukur kemurnian suatu zat cair? Misal Anda beli bahan baku minyak kayu putih. Nah, supaya Anda tidak dibohongi oleh
vendor, oleh distributor, maka minyak kayu putihnya kan harus diuji kemurniannya. Nah, banyak sekali cara uji kemurnian minyak atsiri. Salah satunya dengan uji destilasi, misalkan destilasi kan lama ujinya. Nah, kemudian dengan menggunakan kromatografi gas. Nah, kromatografi gas itu mahal, kromatografi gas biayanya. Tapi untuk uji pendahuluan bisa dengan indeks bias. Kalau kromatografi gas harus di lab khusus karena memerlukan perawatan terhadap alat secara khusus. Nah, kalau misalkan uji indeks bias, ya sederhana, berarti Anda harus punya standar. Misalkan Anda punya standarnya itu adalah minyak kayu putih murni. Nah, uji dulu minyak kayu putih murninya, berapa indeks biasnya. Kemudian Anda ambil sampel, uji lagi berapa indeks biasnya. Nah, kalau misalkan sampel dan standar yang Anda miliki indeks biasnya sama, atau bahkan sangat mendekati indeks biasnya, maka bisa disimpulkan bahwa kemurnian minyak kayu putih tersebut sangat bagus karena sudah diuji dengan alat refraktometer atau indeks bias. Dan untuk menentukan konsentrasi dari suatu zat yang dilarutkan dalam zat yang lainnya. Untuk mengetahui konsentrasi etanol berapa sih, misalkan konsentrasi etanol yang saya miliki, saya takut ditipu nih sama vendor, maka uji dulu indeks biasnya. Sekali lagi, bandingkan dulu dengan standar. Maka Anda harus buat kurva kalibrasi. Nah, sekali lagi kurva kalibrasi nanti akan dibahas di analisis psikokimia. Nah, ini adalah jenis alat yang bisa menentukan indeks bias suatu zat cair. Namanya adalah refraktometer. Refraktometer itu ada dua jenis, ada refraktometer ABBE atau AB biasanya. Nah, yang kedua adalah refraktometer yang portable. Jadi refraktometernya bisa dibawa-bawa. Tapi kalau refraktometer jenis ini, baik yang kiri maupun yang kanan, itu kemampuannya sama. Cuman beda merek saja dan beda tipe saja. Tapi kemampuannya sama. Dan pengujiannya sangat luas sekali. Bisa dipergunakan untuk beberapa sampel. Tapi yang kedua ada refraktometer sederhana atau refraktometer portable atau di sini namanya hand refraktometer. Nah, berarti refraktometer yang ini itu bisa dipergunakan untuk beberapa zat tertentu saja. Nanti saya jelaskan. Nah, fungsi dari refraktometer merupakan alat untuk menentukan indeks bias secara cepat. Nah, konsentrasi dan kemurnian sampel ini lebih dikhususkan untuk sampel cair. Jadi biasanya indeks bias itu bisa digunakan hanya untuk sampel cair saja. Kalau sampel padat, misalkan Anda ingin menentukan kemurnian kristal, nah itu sulit sekali. Kalau kristal itu harus menggunakan alat khusus, yaitu kristarografi atau XRD. Itu dibahas di analisis psikokimia. Tapi kalau untuk menghitung indeks bias kemurnian suatu zat cair, bisa menggunakan refraktometer atau indeks bias. Nah, kalau misalkan hand refraktometer, ini yang saya tampilkan, biasanya dipergunakan untuk jenis sampel tertentu. Contoh yang ini nih, misalkan Anda ingin menghitung berapa jumlah tingkat kemanisan buah. Biasanya petani buah punya alat seperti ini. Misalkan petani semangka, misalkan untuk melihat tingkat kemanisan semangka, tinggal ambil saja air semangkanya, diteteskan di bagian sini. Setelah diteteskan di bagian sini, kemudian dilihat dengan bantuan cahaya matahari. Ini bentuknya kayak teropong. Kalau kuliahnya kuliah offline, biasanya saya suka membawa alat ini. Dan diujikan untuk melihat berapa sukrosa totalnya. Jadi bisa dilihat kalau sukrosa totalnya makin tinggi, maka tingkat kemanisan suatu buah semakin tinggi juga. Kalau yang ini tidak diteropong, tapi sampelnya diteteskan di bagian ini, kemudian nilainya ada di sini. Nilai indeks biasnya langsung dalam bentuk digital. Kalau ini sifatnya analog. Jadi sampel diteteskan sebelah sini, kita lihat di sini. Kenaikan dari ada skalanya di dalamnya. Tinggal dihitung saja berapa tingkat kemanisan dari sampel yang diukur. Kalau refraktometer yang portable atau hand refraktometer hanya berfungsi untuk beberapa sampel tertentu saja. Tapi kalau refraktometer yang AB ini bisa berfungsi atau berguna untuk beberapa
jenis sampel, asalkan sampelnya cair. Nah, yang terakhir ya, fungsi hand refractometer, hand refractometer portable itu indeks biasnya sudah dikonversi sehingga dapat langsung dibaca kadarnya. Nah, kemudian syaratnya hanya untuk mengukur kadar zat tertentu saja. Misalkan untuk menghitung sukrosa saja. Tadi sudah saya jelaskan, hand refractometer itu bisa menghitung tingkat kemanisan. Jadi di situ sudah bisa dilihat, oh tingkat kemanisannya sekian persen. Tapi tidak umum. Kalau yang refraktometer AB tadi itu bisa semua sampel dipakai, ditentukan indeks biasnya. Itu untuk indeks bias. Kemudian yang kedua adalah penetapan rotasi optik. Di situ ada rotasi. Kata rotasi berarti penetapan perputaran. Jadi apabila suatu sinar mengenai suatu medium cair juga bisa berputar ternyata. Hampir mirip dengan indeks bias. Proses perputaran juga itu ada kaitannya juga dengan indeks bias. Nah, apa itu sih penetapan rotasi optik? Nah, nanti saya akan bahas. Tujuannya untuk apa kita menentukan rotasi optik suatu zat cair atau suatu sampel? Tujuannya pertama untuk mengetahui rotasi jenis. Dan yang kedua untuk menguji kemurnian suatu zat. Sama seperti indeks bias. Jadi jika Anda ingin menghitung kemurnian atau menentukan kemurnian suatu sampel cair seperti minyak atsiri, maka Anda bandingkan dulu dengan standar. Anda punya standarnya. Kemudian uji ke alat rotasi optik. Anda punya nilainya. Nilai rotasi optiknya sekian, misalkan X. Kemudian sampel yang Anda terima dari distributor, Anda ukur berapa rotasi optiknya. Jika nilai rotasi optiknya sama atau sangat mendekati dengan rotasi optik dari standar, maka bisa diduga sampel yang Anda uji itu tingkat kemurniannya bagus. Nah, kemudian dasar teorinya nih. Menurut farmakope keempat di sini, banyak bahan obat dalam keadaan kristal murni atau dalam bentuk larutan bersifat optik aktif. Berarti bisa mengalami rotasi optik kalau optik aktif. Nah, dengan pengertian dapat menyebabkan cahaya yang datang pada suatu bidang akan muncul kembali dengan intensitas yang berbeda dalam bidang-bidang yang berkesinambungan. Demikian hingga bidang intensitas maksimum membentuk sudut dengan bidang cahaya datang yang dapat diukur. Apabila efek ini cukup besar untuk dapat diukur dengan teliti, maka dapat dipergunakan sebagai dasar pada penetapan kadar atau uji identifikasi. Jadi suatu senyawa, khususnya senyawa aktif obat, memiliki sifat optik aktif. Jika diujikan dengan uji rotasi optik, maka bisa mengalami pemutaran radiasi optiknya itu, gelombang yang datang itu akan berubah setelah mengenai medium sampel. Nah, dasar teorinya nih, ada yang dinamakan rotasi optik, ada yang dinamakan rotasi jenis. Apa itu rotasi optik? Nah, rotasi optik adalah besarnya sudut pemutaran bidang polarisasi yang terjadi apabila sinar dilewatkan melalui cairan kecuali digunakan lain. Dalam cairan itu kan bisa pelarut, kalau digunakan lain berarti larutan, gitu maksudnya. Dilakukan dengan menggunakan sinar natrium. Jadi sinar natrium itu disebutnya sinar monokromatis karena sinar natrium itu satu panjang gelombang pada lapisan cairan setebal 1 desimeter pada suhu 20 derajat Celcius. Kenapa misalkan di sini ada kata setebal 1 desimeter dan suhu 20 derajat Celcius? Karena suhu sangat mempengaruhi terhadap rotasi optik. Jadi suhunya harus ditetapkan, dipastikan dulu. Pengujiannya itu pada suhu 20 derajat Celcius. Dan kemudian jumlah pelarut juga mempengaruhi terhadap rotasi optik. Makin banyak pelarutnya, maka rotasi optiknya juga akan semakin besar. Jadi dibatasi di sini. Untuk mendapatkan nilai rotasi optik, maka ketebalan sampel itu harus 1 desimeter. Kalau 1 desimeter itu berarti 10
cm. Nah, rotasi jenis itu simbolnya X adalah besarnya sudut permukaan yang terjadi di mana sinar akan terpolarisasi melalui cairan setebal 1 desimeter sama tadi dengan mengandung 1 gram zat. Berarti di sini ada zat yang sudah terlarut. Kalau tadi kan belum ada zatnya. Tapi kalau untuk rotasi jenis ada zat larut, berarti bisa diujikan untuk suatu larutan. Kalau tadi pelarut, kalau rotasi optik, kalau rotasi jenis berarti suatu larutan. Dilambangkan dengan X atau delta atau konsentrasi alfa. Di mana rumusnya? Nah, di sini rotasi jenis adalah 100 dikali alfa dibagi ini ya, bukan di 100 dan alfanya dicoret, bukan. 100 dikali alfa dibagi P dikali C. Nah, di mana di sini rotasi optik jenis tadi itu sama dengan 100 dikali rotasi optik. Kan suatu pelarut itu ada suatu larutan itu kan ada pelarutnya. Maka harus diketahui dulu berapa rotasi optik pada pelarut. Maka 100 dikali rotasi optik pada pelarut dibagi tebal larutan. Kalau larutannya itu tebalnya 10 cm, berarti P-nya adalah 1 desimeter dibagi zat yang terlarut. Kalau misalkan NaCl yang dilarutkannya itu adalah 1 gram, berarti 1 gram NaCl dalam 100 ml larutan. Maka bisa diketahui rotasi optik jenisnya. Jadi bagaimana pengujiannya? Misalkan Anda ingin mengetahui kemurnian paracetamol, tapi Anda gak punya alat lain, gak punya bahan lain, hanya punya alat rotasi optik misalkan. Ya, caranya berarti Anda tinggal hitung saja rotasi jenisnya. Anda punya standar paracetamol, kemudian hitung rotasi jenisnya. Gimana menghitungnya? Nah, tadi ada rumusnya. Rotasi jenis itu sama dengan 100 dikali rotasi optik pelarut. Nah, paracetamol itu kan kelarutannya dalam etanol, maka hitung dulu rotasi optik etanolnya. Nah, kalau sudah diketahui rotasi optik etanol, maka 100 dikali rotasi optik etanol dibagi tebal larutan atau panjang tabung. Kalau tabung yang digunakan, kan alat rotasi optik itu ada tabung tempat nyimpan sampel. Maka kalau tabung itu panjangnya itu tinggi, tabungnya itu atau tebal tabung itu adalah 10 cm, maka P-nya itu adalah 1 desimeter atau 10 cm. Maka 1 desimeter dibagi jumlah gram yang terlarut. Tinggal larutkan saja paracetamolnya, 1 gram, 2 gram boleh. Maka bisa dihitung berapa rotasi jenisnya. Kalau kita sudah menguji terhadap standar yang kita miliki, maka tinggal ujikan saja ke sampel yang datang. Misalkan ada beri sampel paracetamol, uji saja rotasi jenisnya. Bandingkan dengan standar yang Anda miliki. Jika rotasi jenisnya sama, maka sampel tersebut bisa dikatakan murni. Jika berjauhan rotasi jenisnya dengan standar yang Anda miliki, maka bisa disimpulkan sampelnya sudah dicampur atau tidak murni. Begitu. Kemudian, kecuali dinyatakan lain, pengukuran dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius. Suhunya harus pada 20 derajat Celcius. Jadi suhu tempat Anda mengukur harus disesuaikan dengan menggunakan sinar natrium. Panjang gelombangnya 589,3 nanometer. Itu panjang gelombang atau cahaya natrium yang dihasilkan. Dari mana cahaya natrium dihasilkan? Nah, pada alat uji rotasi optik itu ada lampunya. Nah, lampunya lampu natrium. Maka lampu natrium itu nanti akan dipergunakan untuk uji rotasi optik. Nah, pemutaran bidang polarisasi tergantung pada pemutaran bidang polarisasi atau rotasi optik tergantung pada panjang gelombang, berarti jenis cahaya yang digunakan. Cahaya yang digunakan berbeda, maka perputarannya itu juga berbeda, rotasinya juga berbeda. Makanya tadi ditentukan lampu yang digunakan biasanya adalah lampu natrium. Kemudian jenis larutan atau jenis pelarut, harusnya bukan jenis larutan. Jenis pelarut yang digunakan, karena beda pelarut nanti berbeda nanti rotasi jenisnya. Kemudian panjang tabung. Kalau tabung tempat nyimpan sampelnya beda misalkan, maka nanti rotasi optiknya juga berbeda. Makanya harus dihitung tadi itu, di sini ada tebal, larutan atau panjang tabung.
Kemudian konsentrasi larutan. Jadi semakin banyak zat yang dilarutkan, maka rotasi jenisnya juga akan semakin tinggi. Nah, di sini ada alat polarimeter atau alat untuk uji rotasi optik. Nah, sampel disimpan di sini. Nah, dalam tabung. Nah, panjang tabung, nah ini yang ini panjang tabung tadi. Ya kan biasanya panjang tabungnya 10 cm atau 1 desimeter. Nah, di sini ada sumber sinar. Sumber sinarnya tadi dari lampu natrium. Sumber sinar akan mengenai polarizer di sini. Dipilih sinarnya satu saja nih. Nah, kemudian akan mengenai sampel. Yang asalnya tegak lurus, misalkan nanti akan diputar. Nah, perputaran dari sinar yang datang itu dipengaruhi oleh sampel yang ada di dalamnya. Nah, di sini ada analyzer, kemudian di sini tepat melihat, jadi diamati seperti mikroskop apakah terjadi perputaran atau tidak. Nah, ini adalah alat polarimeter atau alat yang digunakan untuk melihat rotasi optik. Nah, senyawa optis tadi kan ada kata menurut farmakope itu bahwa beberapa senyawa aktif obat itu merupakan suatu senyawa yang optik aktif. Apa itu artinya? Adalah suatu senyawa yang dapat memutar bidang polarisasi. Nah, bidang polarisasi apa? Nah, ini polarisasi. Bidang polarisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan polarisasi adalah pembatasan arah getaran vibrasi dalam sinar atau radiasi elektromagnetik yang lain. Wah, itu kata kalimatnya sangat tinggi mungkin ya. Intinya polarisasi itu adalah di sini kan ada getaran suatu gelombang. Nah, gelombang itu kan bisa dilihat itu merupakan cahaya. Getaran pada suatu cahaya. Nah, setelah mengenai suatu medium, maka si cahaya tersebut akan berputar atau mengalami rotasi. Nah, macam-macam polarisasi, antara lain yang pertama ada polarisasi dengan cara absorpsi selektif, kemudian polarisasi akibat pemantulan. Nah, polarisasi itu yang ketiga adalah polarisasi akibat pembiasan ganda. Nah, untuk mengetahui besarnya polarisasi cahaya oleh suatu senyawa optik aktif, maka besarnya perputaran itu bergantung pada beberapa faktor. Jadi rotasi optik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama struktur molekul tadi. Beda pelarut, beda rotasi optiknya. Beda senyawa yang terlarut, beda rotasi optiknya. Yang kedua adalah suhu. Suhu juga tadi sangat mempengaruhi rotasi optik karena suhu tadi mempengaruhi terhadap kerapatan, hampir sama dengan indeks bias. Kemudian panjang gelombang. Panjang gelombang apa? Panjang gelombang cahaya. Jadi cahaya yang digunakan beda nanti rotasi optiknya. Yang ketiga, banyaknya molekul pada jalan cahaya. Berarti semakin banyak zat terlarut dalam suatu pelarut, maka semakin tinggi rotasi optiknya. Gitu maksudnya. Prinsip kerja alat polarimeter adalah yaitu sinar yang datang dari sumber cahaya, misalnya lampu natrium, akan melewati prisma. Tadi prisma itu adalah polarizer. Kemudian tujuan adanya prisma untuk apa? Prisma itu untuk memilih. Tadi kan di sini di gambarnya cahayanya itu kan lebih dari satu. Nah, cahayanya kan lebih dari satu. Jadi dengan adanya prisma nanti akan dipilih saja satu cahaya. Kalau cahayanya banyak nanti pengamatannya akan sulit. Pilih saja satu cahaya dibantu dengan prisma. Jadi prisma itu tujuannya untuk memilih saja satu jenis gelombang. Kemudian nanti akan mengenai sampel. Jadi semakin panjang lintasannya, semakin tinggi konsentrasi zat terlarut di dalam sampel, maka perputaran atau rotasinya juga akan semakin besar. Gitu. Tadi. Kemudian diteruskan ke sel yang berisi larutan atau sampel. Dan akhirnya menuju prisma terpolarisasi kedua, yaitu tempat menganalisis, melihat berapa besar perputaran dari gelombang atau sinar yang datang mengenai sampel. Cara kerja, nah ini kalau cara kerja, kalau praktikum nanti dengan menggunakan alat polarimeter, ini prosedurnya. Yang pertama siapkan larutan, yang kedua tabung proselin dibersihkan, tempat nyimpan sampelnya dibersihkan, kemudian tabung tersebut diisi dengan aquades dengan penuh, kemudian jangan sampai timbul gelembung,
boleh ada gelembung. Kenapa tidak boleh ada gelembung? Karena gelembung itu bisa saja membelokkan cahaya. Nah, nanti akan mengganggu analisis nantinya. Kemudian tabung dimasukkan ke dalam polarimeter. Kemudian analyzer diputar hingga medan pandang yang dapat pada teropong gelap semua. Jadi harus gelap dulu semua supaya nanti terlihat. Ini adalah prosedur untuk melakukan uji rotasi optik. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada penggunaan polarimeter. Nah, ini larutan sampel harus jernih, tidak terdapat gelembung tadi sudah. Selalu dimulai dengan menentukan keadaan 0, jadi dikalibrasi dulu alatnya. Ada juga nimbang harus dinolkan dulu gitu ya. Ini juga sama rotasi optik dinolkan dulu nih alatnya. Kemudian pembacaan rotasi optik dilakukan beberapa kali. Jadi tidak boleh satu kali, berapa kali. Yang pertama, berapa nilai rotasi optiknya, bandingkan dengan pengujian yang kedua. Bandingkan lagi, misalkan ada 3 kali atau 5 kali pengukuran, kemudian nilainya dirata-ratakan. Nah, mungkin segitu saja materinya, sedikit sekali ya. Nah, makin sini makin mudah, karena masih kualitatif saja. Nah, nanti untuk materi setelah UTS menuju UAS, materinya tentang analisis kuantitatif, membahas literasi, kemudian grafimetri gitu ya. Kalau sekarang masih kualitatif saja. Baiklah, saya coba sekian untuk materi kali ini. Materi ke-6 ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah pertemuan ke-7.